Tapi faktanya market domestik kita hampir semuanya dibanjiri oleh barang-barang Cina. Lagi seru, Pak. Jadi lagi serunya apa? Kita menjadi pemerintah di situasi dan era seperti sekarang ini tidaklah mudah. Tapi bagi saya itu cukup kita jadikan sebagai tantangan lah. Karena benar saja tidak cukup sekarang ini, baik saja tidak juga cukup dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah situasi yang kita hidup seperti di dalam akuarium. Seperti dalam sebuah akuarium, kalau kita lihat misalnya kita punya ikan arwana, Pak. Kebetulan saya suka ikan arwana. Kami yang dari Kalimantan Barat ini, yang Pontianak, pasti semuanya rata-rata pemelihara ikan arwana. Jadi kalau kita lihat ikan arwana dari luar itu, dari akuarium, posisinya dari luar itu di sebelah kanan dan agak ke depan gitu misalnya. Tapi sebetulnya setelah kita lihat aslinya, posisinya itu di sebelah tengah dan agak ke belakang. Nah, ini situasinya seperti itu. Makanya forum-forum seperti Bisnis Indonesia ini bagi saya penting sekali untuk saya berkesempatan untuk bisa hadir sebagai bagian dari kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kita anggap baik dan positif. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bisnis Indonesia yang sudah bersedia untuk memfasilitasi dan membuat event ini. Yang kedua, saya dari Kementerian UMKM ada presentasinya. Next. Ya. Oh ini. Oh, ke kanan ke atas. Oh, gitu. Keren juga ya. Ya. Pertama saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa menjadi Menteri UMKM ini, Pak, nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena yang saya urus kurang lebih sekitar 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mereka tersebar di hotel-hotel bintang 5 seperti ini. Mereka tersebar di jalan-jalan, mereka tersebar di mal-mal, mereka tersebar di pasar-pasar tradisional, dan tersebar. Ada analogi saya kalau melihat UMKM itu, saya menganalogikan seperti semut. Semut yang tersebar di segala macam tempat. Nah, selama ini mindset kita dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan UMKM sama halnya kita dalam melihat semut. Kurang lebih selama ini pemerintah bisa bayangkan kalau semut-semut itu ada 57 juta tersebar di seluruh Indonesia, kita lakukan metode konvensional dengan datang tuh satu-satu. Saya pikir sampai kapanpun nggak akan mungkin bisa terselesaikan tuh permasalahan UMKM kalau kita datengin satu persatu. Ini yang terjadi sekarang. Nah, kita rubah mindsetnya. Jadi kami merubah mindset sekarang, arah Kementerian UMKM ke depan kita tidak datengin satu-satu, tapi kita buat gulanya. Jadi kita ciptakan gula itu di tengah-tengah, kita buat semutnya datang ke gula itu. Jadi kita enak untuk bisa berinteraksi, bertegur sapa, dan memetakan semua problematika UMKM yang ada di Indonesia. Kurang lebih mindsetnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan gulanya itu? Gulanya itulah fasilitas pelayanan pemberdayaan yang memang kita siapkan di Kementerian UMKM ini. Artinya secara konsekuensi logisnya adalah pada saat kita menempatkan Kementerian UMKM menjadi gula, berarti Kementerian UMKM harus memiliki kinerja yang positif, transparan, akuntabel, serta memberikan hasil-hasil karya yang nyata kepada UMKM. Nah, ini yang mindset ini yang lagi kita lakukan, dan dalam 1 tahun ini perangkat-perangkat itu sedang kita siapkan. Nah, dalam pemaparan saya ini, UMKM soalnya, Pak. Ya,
di kami ini ada kurang lebih kebijakan nasional untuk UMKM. Itu kita memetakan ada kurang lebih 6. Yaitu yang pertama adalah iklim usaha dan investasi. Tes. Iklim usaha dan investasi. Yang kedua adalah produktivitas usaha. Dan yang ketiga adalah transformasi usaha ke sektor formal. Nah ini menjadi tantangan khusus tersendiri karena rata-rata UMKM itu mayoritas semuanya masih di sektor informal. Beda dengan kita mungkin di sini para profesional yang di bisnis Indonesia, di bank segala macam kita sudah masuk kepada sektor formal. Namun UMKM kita masih berada di sektor informal. Lalu yang keempat adalah peningkatan kapasitas SDM. Lalu yang kelima adalah kemitraan dan perluasan pasar. Yang keenam adalah optimalisasi tupoksi pemerintah. Saya khusus sekarang ini saya mau menyinggung sedikit sebelum nanti saya masuk ke yang lain, yaitu perluasan pasar. Sekaligus saya berharap bisnis Indonesia juga bisa quote supaya viral nih omongan saya ini. Bisa bayangkan, sederhananya begini, ada sebuah pertandingan bola, Persija lawan Persib. Tuan rumahnya Persija. Pertanyaan saya, di mana-mana sebagai tuan rumah pasti lebih diuntungkan kan? Betul nggak? Pasti Pak. Pertandingan bola, pertandingan basket, pertandingan apapun, kalau kita main di kandang kita sendiri, pasti kita sebagai tuan rumah pasti akan lebih diuntungkan. Di mana-mana pasti seperti itu. Persija lawan Persib, mainnya di Persija, pasti Persija akan lebih diuntungkan karena tuan rumahnya Persija. Begitu juga Persib lawan Persebaya, kalau mainnya di Persib, pasti Persib akan lebih diuntungkan. Tapi yang saya ingin bilang bahwa realitas hari ini, tuan rumah UMKM sebagai tuan rumah di negaranya belum diuntungkan. Kenapa? Karena tadi Pak, pasar kita masih didominasi oleh barang-barang impor yang sangat luar biasa. Jadi saya ada istilah sekarang, Pak Maman mau ngapain terkait produk-produk Indonesia? Saya bilang gini, saya mau mendukung produk-produk Indonesia, bukan. Makasih. Tapi sebenarnya tepuk tangannya setelah yang satu ini. Pak Maman mau ngapain terkait market UMKM? Saya mau tegas, saya mau mendukung produk Indonesia. Belum. Lagi. Bukan produk Indonesia. Nah, baru lagi tepuk tangan. Ini sebuah frasa yang mungkin menurut saya cukup pas untuk kita jadikan bahan diskusi. Jadi kita saatnya sekarang mencintai produk Indonesia, bukan produk Indonesia. Jadi bisa bayangkan itu, ruangan ini kita anggap sebagai sebuah market, sebagai pasar domestik kita. Saya UMKM, ada 10 UMKM di sini. Logikanya seharusnya karena ini tuan rumah kita, market di sini adalah semuanya akan pro kepada kepentingan pada produk-produk UMKM kita. Tapi faktanya market domestik kita hampir semuanya dibanjiri oleh barang-barang Cina. Saya tidak mengatakan, saya tidak mengharamkan impor-impor itu, tidak. Tapi bagi saya seharusnya, dan ini ke depan lagi kita tata bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, kita lagi mau tata bahwa kalau misalnya barang-barang yang sudah bisa diproduksi oleh UMKM kita, ya barang-barang impor itu kita batasi. Tapi kalau yang memang kita belum mampu memproduksi barang-barang itu, ya nggak apa-apa kita impor gitu loh. Yang jadi masalah sekarang, UMKM kita sudah mampu bikin baju, produksi jilbab, produksi baju batik, bikin celana, sepatu, segala macam, sendal. Tapi kita biarkan itu barang-barang masuk itu dari luar, begitu mengerikan sekali. Dan pertanyaannya siapa pemainnya? Saya sekarang nih di bisnis Indonesia pertama kali saya bilang, ini bukan mafia impor nih yang bermain ini, tapi perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo barang.
Jadi ini saya mau sampaikan dalam forum ini, jadi sekarang saatnya kita tuh membidik tuh, periksa itu dan cek itu, perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo barang itu. Mereka itu yang memasukkan semua barang-barang itu tuh dengan luar biasa banyaknya masuk. Lihat aja nanti sekarang kalau gampang tuh fenomena yang terjadi itu di TikTok. Itu semuanya mereka stok di gudang luar biasa. Barang-barang white label masuk nggak dibatasi. Akhirnya saya selalu bilang, sehebat apapun pemerintah, sebagus apapun bisnis Indonesia, korporasi-korporasi nasional kita melakukan pemberdayaan, pembinaan kepada UMKM, tapi kalau marketnya nggak dijaga, mereka nggak akan bisa survive. Akhirnya mereka akan mati dengan sendirinya.